Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Yuin dah. Oke Bun, di konten Yuin kali ini Yuin mau bahas mengenai tentang anak ya, anak yang aktif banget gitu. Kemudian yang nggak bisa diam, hafalannya gimana sih gitu. Kadang kan kita ini gimana sih anak biar bisa cepat hafal gitu ya. Gitu. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, untuk anak yang super aktif atau aktif banget gitu ya, di pandemik seperti ini adalah kesempatan emas loh Bun sebenarnya untuk kita sebagai orang tuanya. Lah gimana dong Yuin, aku kan orangnya kerja gitu atau karir gitu. Nggak masalah, hafalan itu nggak harus 24 jam atau 8 jam gitu. Hafalan itu tidak ditentukan dengan berapa lama kita bisa mempelajari anak, tapi di mana kita bisa mengambil titik konsentrasi anak dan anak tidak ada tekanan sama sekali di situ, disitulah anak akan cepat sekali dalam penyerapannya gitu. So ketika kita menghafalkan atau gimana ya, membantu menghafal anak yang banyak gerak, kita gunakan nih tubuh kita, fisik kita, gerak kita untuk sarana atau media dia dalam berhafalan atau dia dalam menghafal gitu. Misalkan nih contohnya dia mau menghafal ABC dengan senam A B C D E F G H I J, bebas dengan gerak tubuh itu yang dia butuhkan gitu. Dengan lari-lari, lompat-lompat itu enggak masalah gitu. Sekali lagi enggak masalah. Please, jangan labeli anak dengan kata-kata nakal. Jangan labeli anak dengan kata-kata bandel atau apalah yang Yuin gemes banget kalau dengar kata-kata itu gitu. Jadi Yuin ada contoh nih ya, ketika kita menghafal dengan gerakan, nanti akan Yuin maaf ada motor lewat nanti akan Yuin beri contoh ya di akhir dalam video ini, gimana sih kita bisa menghafalkan atau membantu menghafal anak yang super aktif gitu ya. Jadi tidak ada masalah Bun, semua mempunyai metode belajar masing-masing gitu loh. Tidak perlu kok kita menggunakan media yang besar, media yang yang mewah gitu, nggak perlu. Kita hanya butuh nih fisik, nih tubuh orang tuanya yang menjadi contoh dalam pusat hafalannya gitu. Kan ada yang tanya nih gini sama Yuin gimana dong cara menghafalinya, apakah ada teori gitu ya. Sebenarnya banyak sekali ya contoh-contoh di YouTube mengenai tentang hafalan yang menggunakan gerakan untuk anak yang super aktif gitu ya. Boleh, silahkan monggo. Nah, kalau bunda-bunda nih, kita mau mempelajari anak, sedangkan kita harus menghafal teori itu sendiri. Itu bagi Yuin cukup menguras tenaga sih ya gitu. Itu menurut Yuin sih. Jadi Yuin punya cara nih, bunda-bunda bisa contoh dan tidak harus sama persis. Ini harus kita dituntut untuk kreatif gitu. Contohnya seperti ini, misalkan kita menghafal ya contoh surat Al-Adiyat gitu, yang pernah Yuin ajarkan ke Wais gitu. Wal adiyati dhabha. Jadi kita pegang pipi nih sambil canda, si anak happy. Jadi ketika kita pancing wal adiyati dhabha, anak langsung pegang pipi kita dan bisa melanjutkan ayat fal muriyati qadha. Jadi ketika kita bilang qadha itu kita pegang karena kol-kolah ya, kita pegang tenggorokan gitu. Fal mughirati subha gitu. Kan anak sukanya apa? Nah, Wais tuh suka sekali dengan itu loh, motor yang di gini-gini itu loh, yang di glayer itu loh. Nah, di situ kita glayer subha gitu. Jadi ketika kita meragakan wa fal mughirati subha,
gitu anak akan tahu apa bacaannya. Ya kita yang penting mengulang-ulang itu pasti udah kewajiban, cuman dalam proses pengenalannya itu kan butuh suatu gerakan yang menjadikan anak ingat dalam suatu gerakan itu sendiri. Nah, setelah kita mendapatkan gerakan itu kan gerakan bebas ya dari UIN ya. Bunda-bunda mau memvariasikan gerakan apa ya monggo terserah. Ketika anak suka masak ya kita menggunakan gerakan sreng. Nah kita ganti dengan A B C D E F G sambil kita puter-puter itu masak. Wah masak ya sambil nyanyi gitu boleh gitu loh. Jadi tidak saklek pada kita pusing menghafalkan gerakan untuk menghafalkan si anak gitu. Nah setelah kita mendapatkan itu tadi ya, kemudian kita mengingat-ingat, hanya kita butuh mengingat-ingat. Oh kemarin ayat Al-Adiyat yang pertama wal adiyati dhabaha itu gerakannya seperti apa? Itu yang perlu diingat-ingat sama orang tua, cuman itu aja. Masalah gerakannya bebas, kita mau gerak apa aja. Yang penting anak happy, anak sambil ketawa, ya kan? Tapi kita harus sebagai orang tua mengingat gerakan itu. Karena apa? Itu untuk kayak patokan si anak gitu loh. Patokan si anak. Ketika kita melakukan suatu gerakan, anak akan bisa melafalkan apa yang dihafal gitu. Dipancing-pancing dulu itu pasti. Menirukan dulu itu pasti gitu loh. Yang pada intinya memang mengulang itu suatu kewajiban ya, yang mana kalau pengen hafalannya kuat ya kita harus kuat dalam mengulang-ulang juga gitu. Cuman itu saja sih Bun, kalau kita pengen mempelajari anak yang penting tentukan gerakan, ingat gerakan yang sama, dan yang terakhir diulang-ulang. Iya cuman itu. Ayo kita semangat dong sebagai orang tua gitu. Nggak perlu kita harus ya enak dong yang jadi ibu rumah tangga bisa full time gitu. Yang wanita karir juga bisa. Ini nggak harus dilakukan 24 jam. Ambil titik fokus di anak, otomatis anak kan sambil canda tuh ya, sambil canda. Ketika bilang bahas sambil canda, ya kita sedang makan diulangi, kita mau berangkat kerja kita ulangi, pulang kerja kita ulangi, mau tidur kita ulangi, apapun dalam sehariannya kita ulangi gitu deh. Semangat ya Bun, kita belajar sama-sama, semoga kita dimudahkan dalam mendidik putra putri kita. Terima kasih, assalamualaikum.